Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung beri penjelasan soal penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung, Selasa siang, Dewan Pers mengatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana dan yang menyeret Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai personal. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagai bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita Pemirsa, sebelumnya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JAK TV. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Oh, kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kemudian harus ikuti proses itu terbuka. Nah, itu juga untuk membuat publik percaya bahwa kalau misalnya jurnalis bersalah pun memang kemudian ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Itu yang malah penting banget buat kami semua untuk tetap menjaga kepada publik bahwa kita juga betul-betul secara profesional menjaga kemerdekaan pers. Kalau ada hal yang kemudian harus diadukan, silakan diadukan. Di sini ada prosedurnya ke Dewan Pers misalnya. Karena bagaimanapun juga di situ disebut-sebut terkait dengan dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa ini juga mengorkestrasi untuk berita negatif. Kan berita negatif itu seperti apa kita nggak tahu juga dalam konteks kasus ini gitu. Dan di mana menilai itu ada tempatnya di Dewan Pers karena mereka memiliki banyak ahli pers yang bisa menentukan, bisa memberikan masukan bahwa ini adalah produk jurnalistik yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang kemudian harus ada konsekuensi hukum kemana, atau malah juga ini adalah mengandung fitnah, tudingan niatnya buruk dan sebagainya, dan memang masuk ranah ke pidana. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi sekali lagi kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh profesional, oleh aparat profesional dengan mengedepankan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Ya, selain itu Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, turut ditetapkan tersangka karena diduga merintangi Kejagung dalam menyidiki kasus timah dan impor gula.
Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar 478.500.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JEK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif, termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 korban baru melapor ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di Kota Malang. Korban mengalami trauma akibat dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dr. Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma, namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dr. Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izin ya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022.
Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Ya, kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya polisi juga sudah mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan rekaman CCTV. Bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi. Yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan gimana. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut.